Halo, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya, Kinanti Sekar Larasati. Kali ini saya akan membahas materi bab 6, yaitu tentang hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Istilah-istilah dalam hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, buruh. Buruh adalah sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Yang kedua, pekerja. Istilah pekerja dalam prakteknya sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, honorer, dan lain-lain. Yang ketiga, karyawan. Karyawan yakni orang yang berkarya atau bekerja yang lebih diidentikan kepada pekerjaan non-fisik. Sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor, contohnya karyawan bank. Yang keempat, pegawai. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri. Yang kelima, tenaga kerja. Tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yakni setiap orang yang mampu melakukan kegiatan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang keenam, majikan. Majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Yang ketujuh, pengusaha. Pengusaha ialah seorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan usaha dan merealisasikannya dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai. Pengertian hukum ketenagakerjaan. Yang pertama dari Suetikno dalam Asikin menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah atau pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Menurut Molena dalam Asikin, menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan penguasa. Unsur-unsur hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, serangkaian peraturan yang berbentuk tidak tertulis dan tidak tertulis, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa, dan mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya. Asas hukum ketenagakerjaan. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Tujuan hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tujuan hukumnya yaitu 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sifat hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, bersifat private karena mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha. Yang kedua, bersifat publik karena dalam pelaksanaannya hubungan kerja untuk masalah tertentu ada campur tangan pemerintah. Yang ketiga, bersifat imperatif, yaitu hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar. Yang terakhir, bersifat fakultatif, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan pelaksanaannya. Pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Menurut Esman, operasional hukum ketenagakerjaan secara sistematik dan pengelompokan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Masa sebelum bekerja, yaitu masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengarahan dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, masa selama bekerja, yaitu masa selama hubungan kerja. Masa ini merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan ini. Yang ketiga, masa setelah bekerja, yaitu permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, dan tunjangan kematian dan sebagainya tidak dapat diabaikan begitu saja. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan pasal 1601A KUH Perdata. Ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke-1 yaitu buruh mengingatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Menurut Sahmat, berpendapat bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana seseorang mengingatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama. Pembagian perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja ini tersurat dalam pasal 1603Q ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian ataupun peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu.
Perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu menurut pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perlindungan tenaga kerja. Ruang lingkup perlindungan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu 1. Perlindungan atas hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. 2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. 4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga pekerja. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pengertian jaminan sosial tenaga kerja menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, atau meninggal dunia. Pemutusan hubungan kerja. Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Jenis pemutusan hubungan kerja. Ada 4 jenis PHK, yaitu 1. PHK demi hukum, ialah PHK yang terjadi karena hukum. 2. PHK oleh pengadilan, ialah tindakan PHK karena adanya putusan hakim pengadilan. 3. PHK oleh pekerja atau buruh, ialah PHK yang timbul karena kehendak pekerja sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Keempat, PHK oleh pengusaha, ialah PHK di mana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha. Nah, itu tadi materi bab 6 tentang hukum perburuhan atau hukum tenaga kerjaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.